warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istia Latifatul Hasanah, saya kelas manajemen dakwah 4A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab pasar modal. Definisi pasar modal. Pasar modal konvensional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 1995 tentang pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan yang efek. Penerapan prinsip pasar modal syariah ini tentunya bersumber dari Al-Quran karena hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari kedua hukum tersebut, para ulama pun melakukan penafsiran yang kemudian disebut dengan fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih ini ada pembahasan tentang muamalah. Muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia terkait dengan perniagaan. Dari situlah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dalam basis fikih muamalah. Hal ini juga terdapat fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan muamalah tersebut. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Adapun pengertian pasar modal syariah secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Adapun dengan hukum pasar modal, sebagian mana ini sistem pasar modal di Indonesia mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang bertentangan dengan pasar modal. Adapun aturan-aturannya sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Nomor 2K tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, ada Penerbitan Nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah. Selanjutnya ada pembahasan tentang instrumen pasar modal syariah. Beberapa hal ini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada saham syariah. Konsep ini merupakan surat berharga bukti pernyataan modal kepada perusahaan. Dan dengan bukti-bukti pernyataan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil usaha tersebut. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh yang pertama diterbitkan emiten dan perusahaan publik secara jelas menyatakan dalam anggarannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa. Yang kedua, perdagangan dengan penawaran palsu atau barang palsu. Yang ketiga, bank yang berbasis bunga. Pembahasan selanjutnya ada sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau yang disebut dengan Islamic bonds. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, peraturan yang tercantum dalam LK nomor 9A 13 memberikan definisi sukuk sebagai berikut. Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama mewakili bagian-bagian yang tidak tertentu. Karakteristik sukuk itu bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama suatu aset atau suatu proyek. Penggunaan sukuk ini harus digunakan untuk melakukan usaha yang halal. Adapun jenis sukuk, yang pertama ada sertifikat kepemilikan atas manfaat.
Sertifikat ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada. Yang kedua, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan. Yang selanjutnya ada sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu. Dan yang terakhir ada sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Selanjutnya ada pembahasan reksadana syariah. Sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi-investasi mereka yang dilakukan. Reksadana syariah ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal. Nah, memiliki modal ini mempunyai keinginan untuk melakukan investasi-investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksadana pun mengandung berbagai peluang resiko. Yang pertama ada risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang kedua, resiko likuiditas. Yang ketiga ada risiko wan prestasi. Dan yang terakhir ada risiko politik dan ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas tentang persamaan dan perbedaan pasar modal konvensional dan syariah. Yang pertama, persamaannya yaitu sama-sama bagian dari pasar finansial atau pasar pendanaan, yang ini menjalankan fungsi yang sama yaitu menjembatani pihak yang surplus dan defisit yang memiliki banyak peluang investasi. Produk yang selanjutnya ada produk pasar modal relatif sama berupa surat-surat yang berharga. Adapun perbedaannya, yang pertama, pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini investasinya hanya terbatas pada sektor-sektor tertentu. Yang kedua, melarang berbagai bunga atau jedi. Yang selanjutnya, perbedaan pasar modal konvensional. Yang pertama, investasi ini dilakukan secara bebas. Yang kedua, didasarkan pada prinsip-prinsip bunga. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah di Indonesia berkembang hingga saat ini karena beberapa faktor. Salah satunya pada tanggal 18 April 2001 untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal. Terakhir saya akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan pasar modal. Bagi orang-orang yang ingin menerapkan syariat pasar modal, saat ini sangat cocok. Dalamnya pun terdapat saham likuid sehingga memudahkan untuk diperjualbelikan tanpa menunggu periode waktu yang cukup lama. Selain itu, pasar sudah juga terdapat beberapa pilihan saham atau blue chip sehingga dianggap minim resiko dan cocok untuk investor pemula. Namun, pasar modal syariah juga sangat terbatas. Perusahaan-perusahaan sekuritas yang ada pun belum banyak perusahaan yang bergerak di sektor-sektor pasar modal. Hal ini tersebut merupakan konsekuensi karena hanya perusahaan tertentu saja yang dapat memasukkan dalam pasar modal syariah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.